Saat ini 1 hari sebelum Hari Raya Paskah. Yesus tahu waktunya sudah datang di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa kiranya melampaui segala akal budi dan pikiran manusia di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini dalam perenungan malam Paskah yang terakhir terangkat dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13, dimulai ayat yang 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman-Nya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu juga
pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa di dalam nats ini adalah peristiwa menjelang hari Jumat atau pada hari malam Paskah, di mana para murid Yesus mempersiapkan makan perjamuan kudus bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika persiapan ini dilaksanakan, disitulah dapat terlihat bagaimana pola hidup yang terjadi sesama para murid. Persiapan belum selesai, karena di antara ke-12 murid itu tidak ada yang bisa untuk merendahkan dirinya. Tidak ada yang untuk memberikan hatinya untuk saling membasuh kaki di antara mereka bersama di antara ke-12. Biasanya tindakan atau perbuatan untuk membasuh kaki adalah tugas seorang budak atau seorang hamba atau juga seorang pembantu rumah tangga yang bisa melakukannya dengan penuh kerendahan. Tetapi di antara ke-12 muridnya tidak ada yang bisa dan mampu menyatakan dirinya adalah hamba. Dari sinilah sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus melihat atas kekurangan yang terjadi di dalam diri para ke-12 murid. Maka ini menjadi titik awal kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk menyampaikan dua pola pelajaran di tengah-tengah kehidupan muridnya. Demikian juga bagi kita para pengikut. Yang pertama Yesus mengajarkan adalah tentang pengenalan diri. Karena memang di dalam pengenalan diri ada di dalam salibnya. Ketika orang percaya bisa dan mampu mengenal dirinya, siapakah saya? Disitulah kita semakin mengenal makna daripada salib tersebut. Yang kedua, Yesus mengajarkan kepada muridnya dan kepada orang percaya adalah tentang kehidupan di dalam kerendahan hati. Karena memang Yesus yang ingin disalibkan oleh para kaum Sadusi dan Farisi yang hidup di dalam kerendahan hati adalah barang siapa yang hidup di dalam kerendahan hati itu juga ada di dalam salibnya. Oleh karena itu, kedua pelajaran ini adalah yang terarah kepada salib Yesus. Bagaimana para pengikutnya yang mau untuk memikul salibnya, yang hidup akan pengenalan dirinya dan yang hidup untuk merendahkan dirinya. Pengenalan diri ataupun juga demikian juga kerendahan hati adalah hal yang sangat luar biasa dari buah iman bagi orang yang percaya. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, di malam Pasion ini kita ingin merenungkan bagaimana perjalanan Theodoros akan perbuatan yang terbaik yang telah diberikan Allah melalui diri Tuhan Yesus. Di sini kita ingin memetik yang pertama, di dalam diri Yesus kita bisa melihat arti yang sebenarnya bagaimana melayani dengan sesungguhnya. Melayani bukan untuk mencari nama, melayani bukan untuk mencari popularitas, melayani bukan untuk mencari keuntungan sesuatu yang dapat dilakukan, tapi bagaimana orang yang percaya, bagaimana murid-murid Yesus yang telah dimateraikan dalam kehidupan ini mampu untuk melayani seperti Yesus berkata Markus 10 ayat 45, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, dan dia memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang.
Yang kedua, firman ini berkata untuk merenungkan bagi kita adalah di dalam diri Yesus kita harus melayani bagi setiap orang tanpa terkecuali seorang pun. Dan dalam pelayanan kepada setiap orang harus dengan penuh cinta dan kasih. Karena memang Yesus datang dari kemuliaan, dari kemahatinggiannya dan kemahakuasaannya. Dia disalibkan menjadi persembahan bagi dunia ini hanya karena cinta dan kasihnya. Marilah saudara jemaat dan saya mampu mengaplikasikan hidup kita dalam perenungan passion ini untuk berbuat kasih kepada sesama. Yang terakhir firman ini berkata, bagaimana murid Yesus diajarkan untuk membasuh kaki. Itulah hidup kita. Bagaimana kita untuk hidup di dalam kerendahan hati kita. Karena buah daripada iman dan kepercayaan kita adalah hidup di dalam kerendahan hati. Untuk itu, di malam passion ini, mari kita bersungkur, kita bersujud di bawah kaki salibnya. Untuk hidup selalu di dalam teladan, karena teladan Yesus yang telah Dia berikan kepada kita. Karena berbahagialah orang yang bisa berbuat seperti teladan Yesus. Semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita bersama-sama dengan segala kerendahan hati kita untuk bernyanyi di dalam nyanyian kita dalam Kidung Jemaat nomor 368 pada kaki salibmu. Tuhan Yesus memberkati. Pada kaki salibmu, Yesusku pelindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung.